Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Masa Advent yang kita jalani merupakan suatu masa penantian yang merupakan sukacita bagi kita pada minggu ketiga ini, di mana ada banyak hal atau ada beberapa hal yang harus menjadi atau yang perlu kita pahami, di mana masa Advent sebagai masa untuk mempersiapkan Natal ketika kedatangan pertama Kristus kepada kita dikenang. Selanjutnya sebagai masa di mana ingatan itu mengarahkan pikiran dan hati untuk menantikan kedatangan kedua Kristus di akhir zaman. Advent dengan demikian merupakan periode untuk harapan yang kudus, suci atau saleh, dan penuh sukacita. Kita cenderung menganggap Advent hanya sebagai masa di mana kita bersiap untuk Natal atau kedatangan pertama Kristus. Tapi seperti yang kita pahami dan sangat penting mengingatkan bahwa perayaan ini merupakan di mana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Kita harus paham bahwa Advent adalah masa yang mengingatkan kedatangan Kristus yang kedua. Warna liturgi yang digunakan dalam masa Advent, kita pahami bahwa warna liturginya adalah ungu. Dan pada hari yang ketiga atau minggu ketiga ini adalah pink atau merah muda. Dan yang harus kita tahu, kita harus memahami bahwa masa Advent merupakan masa pertobatan, di mana kita menyerahkan diri kita dengan total. Dan kita harus memahami bahwa Advent dimulai dengan suatu kehendak yang nyata. Kehendak yang nyata ini merupakan masa di mana kita memahami bahwa masa Advent adalah masa persiapan untuk kita, bukan hanya untuk mempersiapkan Natal, tetapi masa Advent kedatangan Yesus yang kedua merupakan suatu rahmat yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, simbol Advent merupakan masa yang menandakan bahwa kita memahami Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang menjadikan dirinya menjadi manusia, dan karena Yesus yang telah hadir di dalam diri kita, maka sudah sepantas dan selayaknya kita bertobat dari hal-hal yang selalu membuat kita menjadi pribadi yang jauh dari Allah, atau kita harus berbalik kepada Allah. Dan pada masa Advent ini kita senantiasa mempersiapkan dan menantikan kedatangan Kristus. Dan kita masih tahu bahwa pada perayaan Advent 2022 ini kita merayakan dalam suasana pemulihan atas pandemi COVID-19 dan masa untuk bergiat kembali membangun segala harapan di tengah keterpurukan yang telah terjadi. Hal itu membawa hidup beriman kita semakin tangguh dan berdaya, bahkan semakin kuat dalam pengharapan.
kita diajak pada masa pandemi atau pemulihan pandemi COVID-19 ini untuk tetap setia mewujudkan cita-cita yang harus menjadi dasar fundamental iman kita, di mana iman yang partisipatif dan juga iman yang transformatif. Harapan iman kita tidak semakin terpuruk, namun semakin berharap dan pulih untuk semakin menjadi Katolik dan apostolik atau terlibat dalam karya kerasulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja yang diwarnai dengan pelaksanaan 5 bidang garapan atau 5 bidang kebun yang menjadi sarana atau garapan bagi gereja, yaitu kekatolikan, kerasulan, kebangsaan, kerjasama, dan sinergi serta profesionalitas. Dan kita harus pahami bahwa apa yang menjadi kebutuhan umat pada masa Advent merupakan suatu hal yang harus diwujudkan. Gereja adalah semua umat Allah yang berkumpul bersama karena rahmat untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Lumen Gentium artikel 9. Gereja adalah umat yang berziarah menuju langit yang baru dan bumi yang baru. Kitab Wahyu bab 21 ayat 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada masa Advent yang pertama, kita berjalan bersama menyongsong kedatangan Tuhan. Kita diajak untuk berjaga-jaga, tanggap, kuat, dan senantiasa berharap di masa pemulihan COVID-19 atau masa pandemi ini, kita diajak menyadari gerak kita dalam pelayanan dan hidup menggereja kita di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks memahami mengenai harapan dan kekuatan di kehidupan zaman sekarang yang penuh tantangan dan risiko, kita diajak menimba kekuatan harapan di masa pemulihan hidup beriman yang semakin berat namun menantang. Dan ada suatu bacaan yang mungkin bisa kita dalami dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44 mengenai kedatangan anak manusia yang tiba-tiba dan tidak dapat diduga. Bisa kita sebut sebagai Advent eskatologis. Pada minggu kedua, kita diajak untuk berjalan bersama membangun pertobatan. Kita diajak pada suasana dan dorongan rohani pertobatan dan pemulihan atas segala kekurangan dan keterpurukan yang pernah terjadi. Pada Advent yang kedua atau minggu Advent kedua ini, kita diajak untuk memperdalam berbagai pengalaman, berjalan bersama-sama dengan pertobatan dan semangat berbenah diri agar mampu bersama-sama melakukan upaya pemulihan hidup beriman yang lebih baik. Dan bacaan kitab suci bisa kita dalami dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Mengenai kisah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Mesias dengan menyerukan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Dan teristimewa pada minggu Advent yang ketiga, marilah kita berjalan bersama dengan sukacita.
Pada minggu Advent ketiga ini, kita memperdalam semangat pertobatan dan pemulihan hidup beriman. Umat diajak bagaimana kita memiliki semangat berjalan bersama dengan sukacita dan komitmen. Dan kita merefleksikan atau merenungkan seberapa jauh umat saling mengenal, umat dari keluarga, lingkungan, hingga paroki. Sehingga beberapa paroki mengadakan kegiatan bersama-sama, kegiatan yang penuh sukacita, seperti perlombaan, pertandingan, baik yang bersifat rohani dan jasmani. Seberapa jauh umat mampu berjalan bersama dalam masa pemulihan COVID-19 untuk semakin tangguh dan bertanggung jawab menghidupi semangat kerasulan dengan mendengarkan, berbicara, dan saling bertanggung jawab dalam misi. Dan kita diajak untuk mendalami kitab suci dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11 mengenai komitmen seorang Yohanes Pembaptis yang diutus untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Selanjutnya, pada minggu Advent yang keempat, merupakan minggu Advent terakhir pada masa Advent, kita diajak berjalan bersama melaksanakan warta keselamatan. Pada masa Advent yang keempat, kita diajak memuncaki pertemuan dengan kesadaran akan berjalan bersama untuk berkarya dan merasul bersama. Kita diajak dalam minggu Advent yang keempat semakin meningkatkan pelaksanaan garapan-garapan atau kebun-kebun atau tempat-tempat pelayanan yang memang mencakup kekatolikan, kerasulan, kebangsaan, kerjasama dan sinergi serta profesionalitas dalam gerak kesadaran berjalan bersama dengan implementasi kegiatan-kegiatan yang mendukung warta keselamatan dengan kurang lebih 5 bidang kebun atau 5 bidang garapan ini. Harapannya kita semakin menyadari tentang gereja yang dipanggil untuk membuat harapan orang-orang semakin pulih dan berkembang, mendorong kepercayaan untuk membalut luka-luka, untuk menjalin hubungan-hubungan baru dan lebih dalam, untuk belajar dari satu sama lain, membangun jembatan-jembatan, mencerahkan pikiran, menghangatkan hati, dan untuk memulihkan kekuatan ke dalam tangan misi bersama. Dan inspirasi bacaan kitab suci pada minggu Advent yang keempat adalah dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Mengenai daya juang Yusuf atau Yosef demi karya dan jalan keselamatan Allah terlaksana. Melalui perjumpaan, pertemuan, kebersamaan, kita diharapkan dapat melihat kembali sejauh mana berjalan bersama telah dirajut pada masa pemulihan pandemi COVID-19 ini. Dalam komitmen kita melaksanakan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai budaya-budaya setempat atau kearifan lokal. Kita diajak untuk bersama-sama berjalan, melaksanakan suatu program moderasi beragama. Bagaimana pada masa Advent ini kita menjadi kasih bagi sesama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi dan memperkuat 4 pilar bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita adalah anugerah. Hidup yang merupakan anugerah merupakan suatu rahmat dan berkat bagi kita. Kita diajak untuk memahami suatu masa yang luar biasa. Kita sudah diajak pada masa Advent yang pertama atau Minggu Advent yang pertama untuk menjadi pribadi yang betul-betul bertobat untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Dalam periode persiapan rohani di mana umat Katolik dan segenap umat Kristen dimanapun berada mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Masa Advent biasanya akan melibatkan kegiatan doa atau ibadat, pertobatan, persiapan dan antisipasi, harapan, sukacita, dan yang paling utama berbuat kasih dan berbuat baik. Persiapan dan antisipasi yang dimaksud yaitu untuk mempersiapkan diri dan antisipasi pada akhir zaman. Advent juga merupakan hari pertama dari kalender liturgi dalam gereja Katolik dalam memulai periode persiapan 4 minggu untuk mengantisipasi kelahiran Yesus saat Natal. Selama Advent, umat Katolik diharapkan untuk merefleksikan bagaimana kita dapat mempersiapkan hati dan rumah kita untuk menyambut kelahiran Kristus di dunia seperti sekarang ini. Masa Advent juga mengundang kita semua, terutama umat Katolik, untuk menjauh dari apa yang bisa menjadi kebiasaan atau kesenangan duniawi. Masa ini juga menjadi salah satu masa tersuci dalam iman umat Katolik. Advent juga merupakan waktu untuk merenungkan kembalinya Yesus dengan kemenangan pada kedatangan yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada masa Advent, kita diajak untuk bertobat. Dan pertobatan kita tidaklah hanya sekedar kata. Kita diundang untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dan kita harus memahami bahwa pada akhir zaman sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan dengan kejujuran, akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang.